Oke, alright. Tungguin sinyalnya sampai muncul. Oke, tunggu sinyal sampai muncul. Oh, ada. Seperti keajaiban tiba-tiba muncul sinyal walaupun hanya sebatang. Lo langsung memanfaatkan sinyal seukir itu untuk mengakses map dan berhasil. Ternyata lo harus berjalan menyusuri jalan setapak di sebelah lorong itu. Untung aja bukan masuk ke situ. Oh, begitu. Ini aku mendapat pengalaman baru. Sabar. Disayang Oli. Terima kasih bantuannya Oli. Cekring. Oke. Sama-sama. Bisa-bisa aku kesurupan ntar. Suara cekik-cikikan misterius bergema dari dalam lorong. Lo yang kaget langsung ngibrit menuju jalan yang lo tuju. Selama di jalan yang penuh semak-semak kanan kiri, yang lo lihat hanya berbagai macam tumbuhan. Tiba-tiba lo menemukan padang bunga yang luas yang membuat rasa letih lo tiba-tiba hilang begitu saja. Nanti ya. Pada sekacau lagi. Iya. Oke, nggak usah diliatin. Lihat dari jauh, lihat dari dekat. Nggak usah diliatin. Hampir aja. Gue kepikiran buat lihat lebih dekat. Lihat dari sini aja udah bikin gue terlena. Oh, sadar. Gue harus jadi peliputnya Oli. Oke. Wah. Nice. Nice. Stage baru, guys. Oke. Kita udah progres. Thank you, Oli. Sama-sama. Lo pun melanjutkan perjalanan hingga lo kembali menemukan jalan raya yang biasa beserta sinyal yang bagus. Lo kembali ke cek maps memastikan lo berada di jalan yang benar dan ternyata emang benar. Lo pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan terakhir sebelum benar-benar nyampe kantor Hollow ID, lo merasakan haus yang gak tertahankan. Gue haus banget. Di sekitaran sini masa gak ada vending machine? Pandangan lo langsung teralihkan ke suatu tempat yang gak jauh dari lo berdiri. Warung kecil persis seperti warung yang ada pas lo masih kecil, berada di seberang jalan membuat rasa haus lo semakin gak tertahankan. Minum. Gue mau minum. Lo mencoba buat nyebrang, tapi sayangnya di situ gak ada zebra cross, terpaksa lo harus nyebrang manual. Kalau kata aku sih mending terbang aja sih ya Oli. Yoshi Tenkoi. Mobil dan motor berlalu lalang terus ngebut sampai lo gak dapat kesempatan buat nyebrang. Welcome to Indonesia. True Indonesian experience. Exactly. Gak akan ada orang yang mau berhenti cuma-cuma buat kamu ya. Tunggu sampai benar-benar sepi. Lambaikan tangan sambil nyebrang. Setengah nunduk sambil nyebrang. Diinjek. Kelindes jadinya. Jadi gepeng beneran, the real 2D ya. Oke. Kalau aku sih biasanya lambaikan tangan sambil nyebrang. Cobalah ya. Coba pastikan lagi ya, udah aku simpen belum ya. Oke. Saking gak percaya dirinya aku. Oke. Lambaikan tangan sambil nyebrang. Misi mau lewat. Kalau nyebrang kayak gini harusnya melambaikan tangan gak sih? Ini jangan-jangan dikira aku mau naik angkot. Nanti yang datang malah angkot atau taksi nih pasti. Walaupun ragu, lo tetap coba nyebrang sambil lambaikan tangan. Baru selangkah kaki lo masuk jalan raya, sebuah mobil melintas dengan laju di depan lo. Ngerti gak sih etika orang? Ini pasti simnya pada nembak ini pasti. Gimana sih? Kan ada etika ada orang kalau mau nyebrang. Kita udah lama-lama gini biarin kita lewat. Main tabrak aja dasar, kaki lo kesambar mobil sampai permukaan sepatu lo hilang setengah. Woi. Parah ini, aduh. Real Indonesian experience. Ya welcome. Anata ngamuk. Ya gimana? Ya at least kalau mau nembak sim tuh etika dikit gitu loh. Main tabrak saja. Sampai mana tadi terakhir? Nah, ini dia. Oke. Nggak mungkin setengah nunduk sih. Oke. Tunggu sampai bener-bener sepi, katanya Oli sabar. Oke, aku sabar. Aku suka orang sabar. Nah, itu katanya. Oke. Enggak, jangan sampai aku sembarangan nyebrang terus ntar ketabrak. Sabar. Gue harus nunggu sampai bener-bener ada sepi. Lo pun menunggu sampai untungnya beberapa menit kemudian jalannya sedikit sepi dan lo langsung nyebrang. Tanpa basa-basi, lo langsung menghampiri warung kecil tadi. Aduh, warungnya Japanese sekali ya, mana? I love it. Totem mojo Ada tulisannya tuh omocha. Terus apa tuh ada kanji itu nggak bisa kebaca. Nani. Aku tahu yang ini ice cream. Es krim. Alright. Gua kira warungnya kecil karena gue lihat dari jauh. Ternyata emang kecil banget. Oke.
tadi tersangka ya? Bukan. Enggak, ini ceritanya kita baru denger suaranya aja, jadi mukanya gak kelihatan. Oh gitu. Pantes warungnya kecil, ternyata yang jual badannya imut gitu. Lo kok? Maksudnya kecil, bogel, maksudnya bogel. Oke, siap. Bukan maksudnya itu neneknya pengen nih. Let's go. Saya mau beli minuman. Loh, kenapa gue jadi nenek-nenek? Saya mau beli minuman, Bu. Ada apa aja ya? Ada semuanya, kecuali minuman yang dimasak. Yang dingin ada, yang bisa ada, kalau yang panas gak ada. Nangka kawaii nih, obacan. Nah ya, Nek. Soalnya saya warung, bukan kedai kopi. Oh, kalau gitu saya beli minuman pun cobaannya dan godaannya banyak sekali. Oke. Well, karena aku tadi melewati banyak sekali rintangan, aku pasti keringetan, so pasti air mineral dingin, air putih, always. Air mineral dingin. Berapa? 1, 2, terus. Satu aja, Bu. Buset, dikira gue mau jualan lagi kali ya, ditawari selusin. Aduh, satu aja, Bu. Kan saya cuma sendiri. Yang kecil, sedang, atau besar? Yang sedang aja, Bu, yang sedang-sedang aja. Gelas atau botol? Yang botol aja. Merek Agua Leo Ate Minerati. Ngeselin juga lama-lama, exactly. Real. Tapi masih imut kan? Imut aja gak cukup, Oli. Ini lama-lama kesabaranku setipis tisu loh, Oli. Lama-lama ya. Oke, demi Oli. Sekali lagi, Bu nanya saya gak jadi beli deh ini. Saya udah haus banget, nanya mulu, udah kayak wartawan aja. Oke, kita harus sabar, ya kan, Oli. Dan kita nggak boleh ngeburu-buru orang tua. Saya udah haus banget. Bu, saya udah haus banget, Bu, please. Saya tahu. Kalau tahu kamu pintar. Duh. Yang kesal langsung mengepalkan kedua tangan lo. Bu, ibu mau pilih tangan kanan atau kiri? Kanan saya berantakin warung ibu, atau yang kiri sama aja, tapi dia yang kiri. Tuh kan? Oli yang coba ketemu kamu, Oli. Kenapa rintangannya besar sekali, Oli? Gini, harus berpikir seperti orang profesional karena ini kakak, ini chapter yang paling gampang dari semua chapter yang ke depannya. Iya. What do you mean? Kayak gini paling gampang. Mudah. Apa kakak coba berpikir kalau seorang peliput yang profesional dia akan bilang apa gitu? Sekali lagi Bu nanya, saya nggak jadi beli nih. Sekali lagi Bu nanya, nggak jadi beli ya. Zaman sekarang nggak sih banget bercanda. Bu, ini di universe lain tadi ya, Nenek. Tadi saya jotos. Oli, aku sayang kamu, tapi kesabaran setipis tisu ini real, Oli. itu kesabarannya tipis tisu dibelah dua. Makin tipis aja. Oke, aduh. Ya udah tuh ambil aja di kulkas. Oh ya harganya 10.000 ya. Buset, mahal bener dah 10.000. Mana tadi kirain gue malah mau diambil, ternyata sudah ngambil sendiri. Ya kan, self service ya kan, mandiri, ya kan. Benar. Tahu itu gue ambil sendiri dari tadi biar nggak banyak nanya. Walaupun lo kesel, akhirnya lo tetap ngambil minuman yang lo mau dan ngerelain 10.000 lo begitu aja, nggak apa-apa. Modal buat ketemu Oli, it's okay. Setelah mencicipi minum hampir setengahnya minuman lo kembali berjalan. Ini udah kayak Dora the Explorer nggak sih, ya kan? Dulu terus kayak let's go. Apakah kalian tahu jalan menuju Oli? Ini kita udah berapa lama masih belum ketemu? Udah 38 menit ini. Oke, dari tempat lo berdiri, kantor Holo ID yang menjulang tinggi dari gedung-gedung lain mulai terlihat. Akhirnya gue nyampe ke sini. Yes. Oli, gue datang. Oke, akan aku lupakan semua hal-hal yang kurang menyenangkan tadi ya. Sekarang happy lagi. Lo pun kembali melanjutkan perjalanan dengan sekali-kali melompat kecil karena kesenangan. Udah kayak cewek-cewek anime aja ya kan ya. Sambil berjalan, lo menikmati sekeliling lo yang ternyata nggak lo sendiri hari itu pakai baju formal sambil bawa berbagai berkas. Jangan mereka semua saingan gue. Mampus gue, bisa kalah saing nih mah. Gue nggak boleh kalah. Kalau gitu, gue mau baca-baca, udah gue pelajari. Sambil berjalan, lo membaca buku tentang jawaban-jawaban interview yang bikin HRD makin jatuh cinta.
Kalau saya butuhnya jawaban-jawaban yang bisa membantu aku bertemu dengan Oli dari Crazy Oli. Mana nih? Mana Oli? Ya nanti bisa kok, nanti bisa. Akhirnya sampailah lo ke tanjakan menuju gedung perusahaan Holo ID. Saat lo asyik maki tanjakan itu, naik tanjakan itu, tiba-tiba lo ditabrak seorang nenek-nenek dengan baju yang warnanya tidak sinkron satu sama lain. Waduh, ibu-ibu, mantap. Saya Ibu-ibu. nenek-nenek, sorry nenek. Ini udah berapa kali ketemu nenek-nenek? Gak apa-apa. Aduh, maafin Nek. Ini gak lihat kamu. Gak apa-apa, Nek. Saya juga agak fokus ke jalan soalnya lagi baca buku. Rajin sekali kamu, Cuk. Ingat cucu saya. Dia gak suka baca buku. Kerjaannya main terus. Kalau masih bocah emang lagi nakal-nakalnya, Nek. Cucu saya umurnya 30 tahun. Itu ya, cucu 32 tahun. Oke. Kan masih cucu kan? Iya sih, cucu. Cucu itu status. Bukan mas umur gitu. I know but ya. Oke. Gua kira masih bocil, ternyata om. Oh, gitu. Ngomong-ngomong. Oke, ini kita harus sopan nih sama yang tua-tua. Nah, Oke. benar. Alright. Nenek mau kemana? Terserah nenek dong, bukan urusanmu. Lo kok ngegas? Ngegas, Nek. Jutek banget dah si nenek. Mau saya temenin gak, Nek? Buk. Si nenek tiba-tiba melayangkan bungkusan yang dibawanya ke wajah lo. Ow! Dasar anak-anak zaman sekarang. Sesama yang udah keriput gini masih join aja. Nenek, mau saya percepat bawa ke surga nggak, Nenek? Dengan senang hati. Mulutnya ya, Ada tangan kiri sama tangan kanan, pilih aja, Nek. Terungkap. Aduh. Nenek itu berlalu gitu aja sampai ngedumel gak jelas. Lo yang gak jelas, Nek. What? Lo disangka cowok sasimu apaan itu? PLAYBOY. Playboy kakak. Oh, terkadang aku merasakan perbedaan gap kita. Aku ya, apaan sih itu? Oh ya, kelihatan umur saya jadinya. Jangan begitu lah. Kelihatan perbedaan umur. Oke. Kalau gitu saya bantu sedikit ya. Oke. Nenek ini bayangkan kakak pernah ketemu sama Lala kan? Lala dari Kode Keras. Nah si Lala. Nah bayangkan Lala tapi nenek-nenek. Hati-hati ngomongnya. Membuat rasa marah saya semakin tinggi. Itu game itu bikin aku darah tinggi. Kamu bikin aku meninggoy. Oli kamu. Ya kalau meninggoy bisa jadi zombie bareng-bareng. Anjay. Oke, boleh. Ada banyak pilihan. Oke. Nenek sendirian di sini. Iya cu, tadi nenek di